Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran IPS kelas 9 semester 1. Materi tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian bisa menunjukkan letak wilayah, menganalisis jenis iklim, membandingkan keadaan alam, dan menganalisis pengaruh keadaan alam terhadap perekonomian negara Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Mesir. Materi yang kita bahas yang pertama adalah letak wilayah negara Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Mesir. Coba kalian perhatikan peta di sini. Ini adalah lokasi dari beberapa negara yang ada di benua Asia dan benua lainnya. Yang pertama, ini adalah gambar lokasi dari negara Jepang yang terletak di benua Asia. Kemudian yang B, ini adalah negara Amerika Serikat. Merupakan salah satu negara yang terletak di benua Amerika. Kemudian yang C, ini adalah lokasi dari negara Inggris. Merupakan salah satu negara yang terletak di benua Eropa. Kemudian yang D ini adalah lokasi dari negara Australia yang terletak di benua Australia. Merupakan salah satu negara sekaligus benua yang ada di Australia ini. Dan yang huruf E ini adalah lokasi dari negara Mesir, salah satu negara yang terletak di benua Afrika. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua tentang jenis iklim berdasarkan letak lintang di negara Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Mesir. Coba kalian perhatikan pembagian iklim berdasarkan garis lintang berikut ini. Pada garis 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara atau 0 derajat 2 sampai 23,5 derajat lintang selatan, maka wilayah ini akan beriklim tropis. Kemudian, pada daerah yang terletak antara 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara dan 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang selatan akan mendapat atau memiliki iklim subtropis. Selanjutnya, negara yang terletak pada garis lintang 40 derajat sampai 66,5 derajat lintang utara dan 40 derajat sampai 66,5 derajat lintang selatan, maka wilayah ini akan memiliki iklim sedang. Selanjutnya, jika suatu wilayah atau negara yang terletak pada 66,5 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang utara dan 66 derajat sampai 90 derajat lintang selatan, maka wilayah ini akan mendapatkan iklim kutub atau dingin. Nah, kita akan membahas satu persatu iklim yang ada di negara-negara berikut. Yang pertama adalah iklim negara Jepang. Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Musim semi dimulai sekitar bulan Maret dan ditandai dengan munculnya kuncup bunga plum. Setelah bunga plum berakhir, kemudian muncul kuncup bunga sakura. Oke, kita lanjut ke iklim negara Amerika. Nah, wilayah Amerika
ini sangat luas dan memiliki berbagai atau beberapa jenis iklim. Iklim yang ada di negara tersebut terdiri atas iklim kontinental, iklim sedang, iklim mediteran, iklim subtropis, dan iklim dingin atau kutub Alaska. Secara umum, Amerika Serikat ini memiliki 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Selanjutnya kita ke iklim negara Inggris. Ini adalah peta negara Inggris. Inggris ini memiliki iklim sedang. Negara ini juga dikelilingi oleh lautan karena merupakan negara kepulauan. Sehingga memiliki iklim laut dengan ciri sejuk dan basah. Oleh karena itu, hampir sepanjang tahun, Inggris mengalami hari-hari yang sejuk dan dingin. Selanjutnya, kita ke iklim negara Australia. Ini adalah peta dari pembagian iklim di Australia. Iklim di Australia itu memiliki 3 wilayah lintang, yaitu wilayah lintang tropis, subtropis, dan sedang. Dari arah tropis menuju sedang, suhu udaranya terus menurun. Karena posisi negara Australia itu berada di lintang selatan. Selanjutnya kita ke iklim negara Mesir. Mesir memiliki iklim subtropis dan gurun. Hanya ada 2 musim utama di Mesir, yaitu musim panas yang sangat panas atau hot summer dan musim dingin yang ringan atau mild winter. Musim panas berlangsung dari Mei sampai Oktober, sedangkan musim dingin berlangsung dari November sampai dengan April. Oke, selanjutnya kita ke materi yang ketiga tentang keadaan alam negara Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Mesir. Pada dasarnya, kondisi alam negara-negara tadi, yaitu negara Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Mesir, itu hampir sama, yaitu memiliki bentangan alam yang bervariasi berupa pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, dan danau. Oke, mari kita pelajari satu persatu keadaan alam di beberapa negara. Yang pertama adalah Jepang. Jepang ini memiliki topografis yang terjal, karena kepulauan ini terbentuk dari aktivitas vulkanik dan merupakan rangkaian pegunungan sirkumpasifik. Jepang memiliki titik tertinggi yaitu Gunung Fuji. Kemudian memiliki sungai terpanjang adalah Sungai Shihano. Ini adalah gambar dari Gunung Fuji. Ketinggiannya 3.776 meter. Selanjutnya kita ke keadaan alam Amerika Serikat. Topografi sangat beragam, seperti gunung, pegunungan, gurun, dataran rendah, dan gletser. Penampakan alam yang terkenal di Amerika Serikat adalah Sungai Mississippi, air terjun Niagara, dan lembah Grand Canyon. Ini adalah gambar dari Sungai Mississippi, dan ini adalah gambar lembah Grand Canyon. Memiliki negara terpanjang dan tersempit di dunia yang terletak di negara Chili. Kemudian kenampakan alam yang terkenal di sana juga yaitu ada Gurun Atacama. Selanjutnya kita ke keadaan alam negara Inggris. Wilayah Inggris terbagi menjadi 2 bagian, yaitu wilayah yang bergunung-gunung di bagian utara dan dataran rendah yang bergelombang di timur dan selatan. Di Inggris dialiri Sungai Thames. Inggris juga memiliki terletak di dangkalan Eropa sehingga menjadi pulau kontinental. Titik tertinggi di Inggris adalah Scafell Peak. Ini adalah gambar titik tertinggi dan ini adalah gambar Sungai Thames. Selanjutnya kita ke Australia. Keadaan alam di sini terdiri atas 3 zona yaitu dataran rendah, dataran tinggi,
timur, dan plato barat besar. Negara Australia memiliki kenampakan The Great Barrier Reef, yaitu terumbu karang terpanjang di dunia. Ini adalah gambarnya. Terumbu karang The Great Barrier Reef. Selanjutnya kita ke keadaan alam di negara Mesir. Kita tahu bahwa Mesir terletak di kawasan Afrika Utara. Sebagian besar berada di daerah subtropis yang cenderung kering. Dilewati aliran sungai Nil yang sangat terkenal dan terdapat pegunungan Sinai. Sebagian besar tertutup lapisan batuan gamping. Bentuk muka bumi utama yang dapat dijumpai di wilayah Mesir yaitu Semenanjung Sinai, Gurun Arabia, kemudian Gurun Libya, dan lembah Sungai Nil. Oke, selanjutnya kita ke materi yang keempat, mengenai pengaruh keadaan alam terhadap perekonomian negara Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Mesir. Perekonomian di negara-negara di dunia itu dipengaruhi oleh bentang alamnya. Sebagian besar penduduk Jepang, Amerika, dan Inggris bekerja di luar sektor pertanian. Perkembangan industri yang sangat pesat membuat sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri. Karena memang negara-negara tersebut sedikit akan sumber daya alam yang ada. Sedangkan negara Australia yang mayoritas merupakan daerah gurun pasir dan padang rumput, maka kehidupan ekonomi utama negara tersebut adalah peternakan. Utamanya biri-biri untuk kain wol atau benang wol. Oke, itu tadi beberapa materi yang sudah kita bahas. Nah, setelah kalian mempelajari, kita simpulkan. Yang pertama, letak wilayah negara Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Mesir beragam. Semua itu ditinjau dari letak astronomis, geografis, maupun geologisnya. Yang kedua, letak astronomis di negara itu berpengaruh terhadap iklim di negara-negara tersebut. Setiap negara memiliki iklim yang berbeda-beda, dikarenakan adanya perbedaan posisinya terhadap garis lintang. Yang ketiga, kondisi alam negara-negara di dunia diwarnai dengan adanya deretan pegunungan dan gunung, dataran rendah, dataran tinggi, danau, sungai, dan seterusnya. Dan yang keempat, perekonomian di negara-negara di dunia itu dipengaruhi oleh bentang alam yang ada di negara tersebut. Itu tadi rangkuman materi yang kita pelajari hari ini. Nah, sekarang untuk mengetahui materi yang sudah kalian terima, maka ada tugas yang harus kalian laksanakan, yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah setelah kalian melaksanakan aktivitas pembelajaran tadi, silahkan kalian mengerjakan LKPD 4 dan LKPD 5 berupa dokumen teks yang akan Budia bagikan melalui Google Classroom dan di grup WA di masing-masing kelas kalian. Setelah kalian selesai mengerjakan, segera kirim jawaban kalian melalui Google Class masing-masing. Untuk menambah referensi jawaban kalian bisa browsing di internet dan buku paket yang sudah kalian miliki. Oke, itu tadi materi untuk hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan tetap salam.